kita lakukan penanganan dulu satu persatu, apa penyebab gangguannya tersebut. Kalau semuanya pohon ya pohonnya kita tebang dulu. Akhirnya kan kami juga mohon maaf karena emang kita juga banyak titik-titik gangguan dan akhirnya menyebabkan proses itu agak lambat. Kami berusaha untuk istilahnya melayani dengan tuntas dan cepat. Cuman memang beberapa wilayah di Pamekasan ini kan konturnya ada yang naik turun, kemudian jaraknya juga jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa KTV? Jumpa lagi bersama saya Romla Pandita Ratu di acara Breakdown. Untuk hari ini pemirsa KTV ada yang spesial karena Romla tidak sendiri ya, tapi ada narasumber kita dari PLN Pamekasan, UP3 PLN Pamekasan. Nah, di sini ada narasumber kita, ada Bapak Fahmi sebagai manajer PLN UP3 Pamekasan. Selamat sore Pak Fahmi. Selamat sore. Gimana punya kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat, Mbak Romla. Ada juga Bapak Karisma selaku asisten manajer keuangan dan umum PLN UP3 Pamekasan. Selamat sore Bapak. Sore Mbak Romla. Masih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali mereka pemirsa di sini akan membahas tentang masalah pelayanan, di mana pelayanan PLN selama ini memang selalu disoroti oleh banyak media juga. Bahkan tadi pagi sempat ada demo tentang pelayanan PLN yang memang katanya masyarakat ada yang puas, ada yang tidak puas. Masyarakat itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Nah, mungkin langsung aja kita sambut pemaparan manajer PLN tersebut tentang pelayanan PLN yang sebenarnya seperti apa sih? Baik, terima kasih Mbak Romla ya. Jadi di PLN UP3 Pamekasan itu terkait pelayanan itu kita sudah transformasi ya, sudah kita menggunakan digital ya. Pelayanan kita itu sudah berbasis digital, kita sudah menggaungkan PLN Mobile ya. Semua aplikasi kita sudah menggunakan satu aplikasi ya, baik pasang baru, tambah daya, pengaduan listrik, gangguan ya kita harus sudah pakai PLN Mobile. Jadi sebenarnya sudah mudah ya. Jadi kalau kita sudah di HP itu ya bisa buka di Play Store ya. Kita ketik PLN Mobile langsung muncul aplikasi itu dan satu genggaman itu sudah bisa di pelayanan PLN sudah bisa kita melakukan pengaduan dan lain-lain. Dan kita dari pengaduan itu kita sudah langsung masuk ke sistem kami. Sistem kami itu online. Jadi kalau kita ada pengaduan langsung masuk ke web kami dan dari web kami itu kita langsung tindak lanjuti ya. Jadi kita tekankan ke petugas kami agar melayani pelanggan itu dengan baik, dengan 5S ya, senyum, sapa, salam, santun, dan sopan ya. Jadi kita tekankan ke semua petugas, kita layani dengan 5S tersebut. Nah, untuk PLN Mobile sendiri itu yang sudah lama digunakan apa masih baru Pak? PLN Mobile itu sudah lama ya, di tahun mungkin sudah hampir launching 3 tahunan ya, dan kita baru launching sudah diupdate terus untuk aplikasi tersebut ya, dan itu sudah banyak digunakan ya. Jadi sekalian kami ini ya, maksudnya biar masyarakat paham ya bahwa kita itu PLN itu sudah mudah, tidak harus lewat manapun ya, kita harus sudah menggunakan aplikasi PLN Mobile ya. Jadi kalau mau pasang baru jadi atau ada promo tambah daya nggak usah harus ke kantor, dan kita harus sudah bisa langsung menggunakan aplikasi tersebut ya. Jadi tinggal daftar, terus di situ sudah ada panduannya untuk proses-proses tersebut ya. Baik dari gangguan ya. Coba kita misalkan gangguan kan sekarang menggunakan telepon ya. Soalnya telepon itu kan biasanya ke 123 kalau yang masih lama ya. Tapi kan itu kan ada biayanya kalau kita 123. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi kan sudah gratis dan kita sudah bisa monitor pekerjaannya selesai apa tidaknya penanganannya tersebut. Jadi kita lebih mudah, saya sarankan ke masyarakat agar menggunakan aplikasi PLN Mobile. Nah, ketika menggunakan aplikasi PLN Mobile itu semua pelayanan insya Allah sudah
terselesaikan dengan baik nih Pak nih ya. Iya. Tapi ada juga masyarakat yang mengadu bahwasanya saya sudah daftar, udah berkeluh kesah, udah bilang, udah telepon dan sebagainya bahwasanya di sini loh sering mati lampu. Nah, itu penyebabnya apa Pak biasanya? Jadi kalau gangguan itu ada beberapa kategori, Mbak ya. Jadi yang pertama itu emang kita dari gangguan itu ekstrim ya. Jadi kalau emang ekstrim, kategori ekstrim ya, gangguan penyulang, padam itu pohon roboh ya, karena angin yang banter ya, akhirnya penanganannya itu agak banyak kan. Jadi volumenya kan pekerjaan, misal case itu kan waktu ada yang itu mungkin sebulan yang lalu ya. Jadi itu ada hujan dan angin yang besar, Pak. Jadi akhirnya banyak pohon roboh yang menimpa jaringan kami, dan itu penanganannya kan harus berbagai force majeure ya. Force majeure itu kan emang kita lakukan penanganan dulu satu persatu, apa penyebab gangguannya tersebut. Kalau sampai pohon ya pohonnya kita tebang dulu. Akhirnya kan emang kami juga mohon maaf karena emang kita juga banyak titik-titik gangguan dan akhirnya menyebabkan proses itu agak lambat. Tapi kalau emang gangguannya hanya sementara ya, gangguan tidak ada, ini pasti kita lakukan secepatnya ya. Jadi mungkin saya lihat gangguan itu gak ada yang permanen ya. Biasanya 5 menit sudah nyala gitu kan. Ya biasanya ada faktor-faktor karena kami juga jaringan kami ada di luar, dan itu banyak faktor, ada disebabkan hewan, biasanya kan ada tikus yang ke jaringan kami atau dari kelelawar dan lain-lain ya. Terus ada jadi pohon ya, pohon yang maksudnya yang pohon roboh dan lain-lain. Terus juga ada yang disebabkan oleh faktor alam ya, maksudnya yaitu angin dan lain-lain ya. Jadi emang di gangguan kami ini karena kita jaringannya masih di SUTM 20 kV ya, jaringan luar ya, emang faktor-faktor risiko itu masih ada gitu. Selain di material juga sendiri. Seperti itu. Lanjut ke Pak Karisma nih ya. Selama ini hambatan-hambatan di luar itu apa saja sih Pak sih yang bikin PLN itu pelayanannya kadang telat, kadang cepat set gitu ya Pak ya? Baik. Sebenarnya kendala dari kami, kalau dari internal kami sebenarnya tidak ada. Artinya kami berusaha untuk istilahnya melayani dengan tuntas dan cepat. Cuman memang beberapa wilayah di Pamekasan ini kan konturnya ada yang naik turun, kemudian jaraknya juga jauh. Apalagi tadi disebutkan Pak Fahmi bahwa ketika kita menghadapi force majeure itu kita harus menyelesaikan satu wilayah yang nanti dampaknya cukup meluas. Jadi petugas kami harus menyelesaikan satu dulu nih, baru nanti kita selesaikan yang terdampak di sampingnya. Nah makanya informasi dari masyarakat ini jadi penting. Kenapa? Karena ketika kami mengalami kendala, informasi masyarakat atau kami mendapatkan laporan gangguan, informasi dari masyarakat baik utamanya lewat PLN Mobile atau kami juga ada grup WA. Selain kita sumber laporan kami dari PLN Mobile, kami juga ada grup WA dengan beberapa desa dan tokoh masyarakat. Nah, itu bisa juga melaporkan. Jadi kita bisa segera menindaklanjuti. Misal ada pohon roboh di titik A. Nah, terus dari PLN Mobile laporannya padam saja, tidak menyebutkan wilayahnya. Walaupun di situ sudah tertera si pelapor alamatnya mana. Tapi kan sumber gangguannya mungkin bisa berjarak 1 kilo, 2 kilo. Kalau ada laporan dari masyarakat, kita pasti akan lebih cepat untuk penanganannya. Kemudian ketika ada laporan dari masyarakat mengenai ada pohon atau mungkin ada bangunan yang dekat dengan jaringan, itu menjadi langkah ya preventif. Ketika itu sudah dilaporkan, kita istilahnya amankan dulu, maka kedepannya akan mengurangi gangguan-gangguan dari pohon atau mungkin ketika ada bencana atau angin kencang atau hujan lebat seperti itu. Untuk maraknya PLN sekarang itu gangguannya itu
ke daerah Badung ya Pak ya, Badung sama di Palengaan ya, sampai tadi itu sempat di demo. Itu sebenarnya sampai berapa lama itu Pak? Itu faktor apa sih yang menjadi penyebab ganggunya aliran listrik di situ Pak? Oke, kalau kami cermati ya dari laporan yang masuk ke kami, memang awalnya adalah laporannya terkait tegangan drop. Artinya di sana jaringan yang lama itu pemasangannya adalah terlalu banyak tarikannya. Ketika tarikannya terlalu banyak, yang ujung ini bisa jadi drop atau penggunaan ilegal di situ. Artinya ketika di satu wilayah itu seharusnya dipasang misal 5 deret rumah, ternyata ada lain yang ngikut di situ, jadi tidak terhitung di satu jaringan itu. Makanya timbul tegangan drop. Sebenarnya faktornya banyak, tapi beberapa penyebabnya adalah itu. Nah, kita membutuhkan waktu untuk mengurai yang mana yang harus kita benahi dulu, yang mana bisa kita eksekusi sekarang, yang mana kita harus eksekusi jangka panjang. Karena kalau hanya dieksekusi sementara, maka nanti akan terjadi lagi ke depannya. Makanya ketika kita eksekusi sementara atau kita eksekusi dengan kita urai terlebih dahulu yang bisa eksekusi secepatnya, nanti kita juga rencanakan bagaimana ke depannya agar jaringan ini atau listrik yang mengalir satu daerah itu tidak mengalami drop. Nah, untuk yang dilaporkan tadi di daerah Palengaan, kami sudah tindak lanjuti dengan istilahnya omset atau penguraian jaringan. Penguraian jaringan ini kita pilih mana saja jaringan yang panjang, kemudian menyebabkan tegangan drop, kita urai, kita atur tata lagi, sehingga sampai dengan saat ini kita untuk tegangannya bisa normal. Nah, untuk kedepannya nanti akan kita tambah material-material pendukung, seperti mungkin nanti kita tambah trafo sisip, atau kita tambah jaringan, sehingga kedepannya ketika ada pelanggan baru atau ada yang nambah dayanya tidak terjadi tegangan drop. Seperti itu, luar biasa sekali ya ternyata. Pak Fahmi, masih tentang pelayanan PLN ya. Di bulan Idul Fitri itu sudah usai, mungkin pelayanannya luar biasa bagus gitu ya. Mungkin nanti di Idul Adha pelayanan dari PLN sendiri itu nanti seperti apa? Jadi kami ya di PLN UP3 Pamekasan itu sebenarnya sudah menetapkan standar ya terkait pelayanan ya. Jadi kami kalau emang ada event-event besar ya, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru, dan Natal ya, Natal dan Tahun Baru ya, Pilkada itu kita petugas standby ya. Kita harus tugas standby 24 jam, dan juga pimpinan kami juga semua piket ya, jadi memonitor semua sistem yang ada di wilayah UP3 Pamekasan. Jadi kita peralatan kita juga di standby-kan, kita juga ada petugas kami yang di lapangan juga standby, dan apabila ada force majeure kita harus sudah menormalkan dengan cepat, karena emang kita ada event-event itu yang emang harus kita tangani dengan baik. Jadi untuk event-event yang penting kami sudah ada prosedurnya, dan kita siap support untuk kehandalan di listrik di UP3 Pamekasan. Oke, iya, mungkin sebelum kita pamit ke pemirsa, ada hal yang mau disampaikan kepada pemirsa KTV, Bapak? Jadi terima kasih ya untuk pemirsa KTV. Jadi untuk saya Fahmi Faresi ya, untuk menyarankan ke pemirsa KTV, yang pertama mungkin yang dari awal ya, saya menyarankan untuk kalau ada gangguan proses pasang baru dan lain-lainnya bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile. Karena itu aplikasinya mudah, tinggal download di Play Store, dan itu bisa melayani semua proses bisnis di PLN. Tidak harus datang ke kantor PLN, tidak harus menelpon, tetapi harus dengan aplikasi sudah proses pasang baru, tambah daya, terus penanganan gangguan sudah bisa lewat aplikasi PLN Mobile. Dan jangan lupa di aplikasi PLN Mobile itu juga ada door prize-nya.
Jadi Wah. setiap awal tanggal 1 sampai tanggal 10 kita, jadi masyarakat yang sering transaksi di PLN Mobile, jadi melalui pasang baru, menggunakan PLN Mobile, terus bayar listrik lewat PLN Mobile, itu hadiahnya menarik ya. Biasanya ada motor listrik dan sebagainya. Itu tiap bulan, ya? tiap bulan ya, di awal bulan tanggal 1, tanggal 10 itu bagi masyarakat khususnya wilayah Madura, saya harapkan bisa menggunakan transaksi di PLN Mobile. Bapak Karisma, mungkin sebelum kita pamit ada yang mau disampaikan kepada pemirsa KTV? Ya, selain itu PLN saat ini kan sedang gencar-gencarnya menghidupkan ekosistem kendaraan listrik. Ya, kita lihat di jalan sudah banyak yang pakai motor listrik. Kemudian kemarin pas mudik itu juga banyak yang pakai mobil listrik. Nah, ini kami juga sudah menyiapkan infrastrukturnya. Kami menyediakan SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, di 2 lokasi, di kantor UP3 Pamekasan dan di ULP Sumeneb. Dan nanti akan kita tambah di mungkin Bangkalan sama Sampang. Nah, ini untuk mensupport ya program pemerintah mengalihkan dari kendaraan BBM ke ramah lingkungan, terutama kendaraan listrik. Jadi kami siap bagi warga masyarakat Madura yang memiliki kendaraan listrik, baik mobil maupun kendaraan bermotor atau sepeda listrik, kami siap untuk support warga masyarakat. Alhamdulillah, terima kasih buat PLN. Terima kasih. Ya, itu pemirsa mengenai tentang perbincangan kita untuk di sore hari ini bersama UP3 PLN Pamekasan tentang pelayanan PLN Pamekasan ya, yang sering didemo, terus banyak keluhan warga juga. Nah, sekarang udah kita tuntaskan di sini, sudah kita mengerti, sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Fahmi dan juga Bapak Karisma. Semoga ini bermanfaat buat pemirsa di rumah. Saya Rumlah Pandita Ratu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.